أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang paling duluan masuk surga bukan yang paling banyak amal soleh yang sunnah, tapi yang duluan masuk surga adalah yang paling sedikit dosanya. Jadi nanti nomor antrian surga itu atau gelombang orang masuk surga itu dilihat dari paling sedikit dosanya. Dan salah satu orang yang paling sedikit dosanya siapa? Orang yang hatinya bersih tadi, mukmin, yang maafin orang lain. Udah maafin aja. Makin susah kita maafin kesalahan orang, berarti makin besar dosa yang Allah maafin dari kita. Kalau teman-teman atau kalau kita semuanya ngerasa punya dosa besar dulu, baik itu dosa kita ke Allah langsung atau dosa itu ke manusia, yang kayaknya kalau kita pikir-pikir susah nebus dosa itu, maka sekarang tebuslah dengan cara maafin kesalahan orang kepada kita. Saya udah maafkan, semua mantan udah saya maafin. Itu yang paling berat kan? Teman juga udah saya maafin, yang nikung saya maafin. Mudah nggak memaafkan yang nikung kita? Kita capek-capek curhat ke dia yang jadian. Mudah nggak tuh maafin? Saya juga masih belum. Itu paling susah kan? Nah, makin susah berarti makin besar dosa kita yang dimaafin Allah. Contoh nih, teman kita janjian sama kita mau jalan atau mau apa, belajar bareng, mau main misalnya. Ternyata nggak jadi datang. Maafin aja. Kenapa? Niatin. Kita juga dulu sering janjian sama Allah nggak jadi datang. Kita juga sering di miss call sama Allah tapi nggak diangkat. Jadi maafin aja, kita telepon teman kita di reject. Toh kita juga lebih sering lagi nge-reject Allah. Lebih besar mana dosa nge-reject teman sama nge-reject Allah? Lebih besar dosa nge-reject Allah kan? Nah, tapi cara menghapus dosa itu gampang. Maafinlah teman kita yang nge-reject kita. Loh, telepon saya di-reject sekali, telepon lagi sampai 10 kali. Kita tuh dulu nge-reject Allah tuh enggak 10 kali, mungkin ribuan kali. Hayya sholat, azan aja baru juga selesai tadi azan lagi. Karena emang masjidnya banyak, jadi yang azannya bersaut-sautan. Nge-reject. Zuhur nge-reject, asar nge-reject, maghrib nge-reject. Yang paling di-reject banget dengan rasa kesel tuh subuh. Itu sebel banget, apalagi tinggalnya dekat masjid. Terus corong mic-nya tuh ke arah kamar kita. Kan itu paling nyebelin kan ya, kalau belum dapat hidayah. Kalau sekarang agak sih, kalau yang azannya nggak enakan. Bayangin kalau yang azannya baru putus kan enak tuh. Baper berat kan azannya. Hayya 'alas shalah. Ya India gitu kan. Kenapa India banget? Habis putus. Azannya enak. Jadi teman-teman kalau mau latihan azan, putusin dulu. Insya Allah suaranya tuh keren. Apaan sih nggak penting ya. Ini yang kedua ya, beramal soleh. Beramal soleh itu bahasa gampangnya, udah nggak usah macam-macam deh, ikutin aja yang benar. Dua. Ternyata nggak cukup dua itu, beriman dan beramal soleh. Kenapa? Kenyataannya pertama iman, yazidu wa yanqus. Iman itu kenyataannya bertambah dan berkurang. Itulah fluktuasi iman itu adalah keniscayaan, realita itu udah pasti kayak gitu tuh. Semua iman kecuali iman Nabi yazidu wa yanqus. Sahabat juga kayak gitu, imannya yazidu wa yanqus. Buktinya ada sahabat yang curhat ke Nabi, ya Rasulullah, saya tuh kalau ketemu sama Nabi, dekat sama Nabi, lagi bareng sama Nabi tuh iman naik. Begitu pulang iman langsung turun. Gimana dong, masa saya harus sama Nabi terus? Nah, kata Nabi, seandainya iman kalian naik terus, stuck gitu, minimal stuck lah. Kalau bisa naik terus, pasti kalian akan ngelihat malaikat dan berjabat tangan sama malaikat. Kalau iman kita bisa naik terus nih, kita akan punya kelayakan level yang bisa jabat tangan sama malaikat. Sampai ke level bisa ngelihat malaikat. Siapa orang yang bisa ngelihat malaikat selain Nabi? Maryam lagi nongkrong nih di mihrab, nongkrong, duduk.
lagi nongkrong di mihrab berzikir gitu. Iman Maryam tuh kan nggak turun ya, naik terus, bahkan nggak flat. Jadi naik terus frekuensinya tuh. Hari ini lebih yakin daripada kemarin, lusa lebih yakin daripada hari ini. Terus naik sampai ke level apa? Ke level malaikat bisa ketemu sama Maryam, Jibril turun. Jadi bukan malaikat nggak mau nemuin kita kurang selevel sama malaikat. Ah siapa sih lo gitu. Kalau kita pengen ketemu malaikat, ini Mikail ya. Berarti imannya harus naik terus nih. Kalau enggak bisa ketemu malaikat Israel tapi. Nah makanya teman-teman, kata Rasul, kalau iman kamu naik terus, kamu akan bisa ngelihat malaikat dan kamu bisa jabat tangan sama malaikat, salaman, bayangin malaikat gitu ya. Cuman kan kata Nabi, walakin sa'atan fasa'atan. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Sa'atan fasa'atan. Itulah realitas dari iman. Nah karena iman itu yazidu wa yanqus, karena amal soleh juga kadang khusyuk ibadahnya, seringnya enggak. Coba bayangin dalam sholat kita 4 rakaat, berapa rakaat khusyuknya? 4 Ustaz, oh gitu ya, hebat deh. Rata-rata kan kalau saya nih ngerasa seringnya malah gak khusyuk. Walaupun sesekali khusyuk sombong gitu. Apaan sih ini orang sholat kok garuk-garuk? Padahal baru kali itu kita sholatnya yang khusyuk, biasanya juga garuk-garuk. Kan kadang-kadang kita ngerasa kayak sombong gitu pas lagi ngejos ya. Kalau kita lagi ngejos semua orang neraka kan. Baru hijrah, saya dulu kan pernah ngalamin kayak gitu, masa-masa puber spiritual. Baru hijrah SMA nih, satu rumah itu neraka semua, bapak neraka, ibu neraka, kakak neraka semua. Apa kalian ahli neraka semua? Gitu, dimarah-marahin di rumah teh semuanya. Belum bijak, karena masih semangat, merasa dirinya yang paling pantas masuk surga. Tapi kenyataannya kita sering, ibadah kita juga gak selalu benar, ibadah kita juga gak selalu berkualitas. Makanya ada doa setelah ibadah, bukan doa setelah berbuat maksiat. Kalau doa setelah berbuat maksiat, astagfirullah, Allahumma atubu ilaik dan seterusnya. Ada doa minta maaf kepada Allah tapi habis beribadah. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kan doa habis beramal soleh. Habis beramal soleh masih minta ampun. Kenapa? Karena amal soleh kita juga gak selalu baik, gak selalu berkualitas. Nah gimana caranya nih? Iman sifatnya naik turun, padahal pengennya sih stabil. Amal soleh sifatnya sering kurang daripada berkualitas. Makanya butuh yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Butuh yang namanya wasiyah. Bahasa lainnya mau izoh, bahasa lainnya nasihat. Terus jadi bahasa Indonesia nasihat.